level berapa rupiah hari ini? 17.837 terakhir ya? Iya, antara 17.810, 17.837. Oke, baik. Ini sesuai dengan judul kita pada malam hari ini. Kalau Anda melihat apakah memang perang di Timur Tengah ini menjadi penyebab, satu-satunya penyebab, atau ini adalah pemicu yang memperburuk struktur yang ada? Perang Iran adalah bagian dari kelemahan struktur di Indonesia. Bisa Anda elaborasi itu, Pak? Kelemahan struktur yang pertama adalah kita punya ketergantungan import atas energi. 1 juta barel per hari. Atas energi, 1 juta barel per hari. Kelemahan yang kedua adalah industri kita membutuhkan impor atas bahan baku dan bahan penolong. Kelemahan ketiga, SRBI kita bersandar pada Fed Fund Rate. Kelemahan keempat, undisbursed loan sekarang naik menjadi 2.551 sekian triliun. Jadi dari bulan lalu ke bulan sekarang naik 27 triliun. Kelemahan keempat, kelas menengah ambruk dan belum membaik. Kelemahan lebih lanjutnya, dengan SRBI BI rate naik, itu menggambarkan financialization, itu terus berkembang, dampaknya kemudian UMKM makin tertekan. Nah itu internal. Eksternalnya sebenarnya bukan hanya perang, tapi juga sebelumnya sudah terjadi kasus Eropa, Ukraina Rusia, itu ikut menekan. Saya menyebut dalam buku saya, Ukraina Rusia itu krisisnya 5F. Apa itu 5F? Food, fuel, financial, gitu ya, fashion, sama satu lagi food frekuensi. Jadi Eropa mengalami krisis keuangan, Eropa mengalami krisis pangan, Eropa mengalami krisis energi, Eropa mengalami krisis peradaban. Mereka menyebutnya sebagai civility. Kalau Mark Leonard menyebutnya sebagai interconnectivity war. Dan kemudian mereka juga mengalami krisis peradaban seperti yang ribut macam-macam. Nah itu berdampak meluas. Lalu kemudian Amerika yang ambil sikap seperti itu dengan cara ingin mempertahankan posisi diri yang hegemoninya dalam kajian internasional mulai runtuh, mulai luruh. Anda boleh berbantah, tapi faktanya memang Stephen Walsh dari Harvard University bahkan menyebut hegemonnya sebagai hegemon predatorik. Hegemon yang memangsa apapun. Itu karena Amerika mengalami dedolarisasi. Amerika mengalami deindustrialisasi. Amerika kemudian mengambil sikap, kalau melihat dari pertarungan pemikiran di Bloomberg dan di Wall Street Journal, kapitalisme dalam posisi gamang antara membiarkan negara melakukan intervensi atau terus korporasi bertahan melawan corporate capitalism. Atau kalau dilihat dari posisi Bloomberg misalnya, mereka gamang apakah memang ini akan tidak berisiko kalau melihat seperti itu. Dalam bahasa yang lain, kalau melihat dari percaturan internasional, eksternal, dunia sedang mencari bentuk baru. Dunia sedang mencari bentuk baru dalam kondisi dedolarisasi terjadi, perang tidak jelas kemana, ngomong tentang gencatan senjata tidak pernah selesai, gitu ya. Di sisi lain, Amerika sudah berubah, posisinya hegemonnya meluruh. Di sisi lain, strategiknya bukan sekedar energy price war, dia sudah masuk yang namanya supply chain strategic war. Jadi strategi perang berbasis mata rantai pasok. Nah itu melibatkan kemarin pembicaraannya yang terjadi di Beijing, 13-15 dan 19-20. Dua-duanya kelihatan bahwa pergeseran itu tidak mudah mencari bentuk baru. Di situ posisinya Indonesia nggak jelas. Nggak jelas maksudnya seperti apa? Sikap dari pemerintah sepertinya sudah banyak yang dilakukan untuk sebagai langkah preventif? Saya setuju. Sudah banyak. Misalnya kemarin ke Perancis berusaha ngebangun kesepakatan. Misalnya begitu ya. Bahkan kalau pakai pendekatannya Mensekap, sudah berhasil mendatangkan investasi 2.437 triliun. Dari Jepang mendatangkan 575 triliun. Kalau memang sukses, mestinya building market confidence-nya terbangun. Kepercayaan pasar terhadap situasi ini terbangun. Ternyata enggak juga. Terbukti hari ini, dolar seperti itu gitu ya. Kalau dilihat dari harga minyak, kita memang akhirnya ya ketergantungannya akhirnya terpukul lagi lebih dalam. Artinya fiskalnya karena utang luar negeri, karena kemudian tekanan importnya tinggi, ya nggak bisa bikin apa-apa juga. Itu yang saya sebut sebagai tekanan struktural, tekanan fundamental,
tekanan fungsional membuat Indonesia tidak pernah bisa lepas keluar dari situ. Jadi siapapun presidennya, yang kedua, kecuali menteri keuangannya bagian dari kekuatan elit global, maka Indonesia bisa selesai, bisa dari. Tapi itu sementara. Jadi kalau pakai pendekatan, saya ingin masuk ke perdebatan pemikiran Barat misalnya. Kalau saya pakai Hyman Minsky, ini bagian dari financialization yang hanya selesai, yang hanya selesai karena mereka menggunakan yang disebut dengan bond stabilization fund. Ini pemerintah sudah mengeluarkan bond stabilization fund. Kalau pakai Minsky bilang ini cuma sebentar. Untuk jangka panjang Anda akan tetap bertahan. Apa indikatornya? Karena indikatornya orang kaya makin kaya. Yang makin miskin. Dan stabilitas yang dicapai lewat kebijakan model yang dibangun oleh pemerintah. Lewat bond stabilization fund itu statusnya sementara. Tidak jangka panjang. Kenapa? Karena fundamentalnya tidak dikuat. Kenapa tidak kuat? Tadi moneternya bersandar keluar. Fiskalnya bersandar keluar. Sektor ini bersandar keluar. Begitu ceritanya. Oke, berarti Anda melihat bahwa Indonesia fundamentalnya belum siap untuk menghadapi perubahan dunia yang tadi Anda katakan akan mencoba untuk merubah bentuk. Ada seorang tokoh di Indonesia dari mulai jabatan menteri sampai kemudian jabatan Gubernur Bank Indonesia sampai jabatan wakil presiden. Pernah menyatakan fundamental ekonomi Indonesia kokoh. Saya bilang kokoh mimpi. Sama seperti sekarang, fundamental ekonomi Indonesia solid rapuh. Jadi artinya kalau dilihat kenapa rapuh? Karena bisa kita lihat nilai tukar kita itu dilepas ke pasar. Ketika Anda melepas ke pasar, pertanyaan besarnya menjadi kita hitung semuanya dalam bentuk dolar. Pertanyaan besarnya, sandaran dolar itu apa? Baik. Underlying, kalau pakai bahasa keuangan, underlying asetnya dolar itu apa? Dua jawabannya. Bagaimana Amerika menjadi pemimpin ekonomi dunia, bagaimana Amerika berbasis kekuatan militernya menjadi pemimpin hegemoni. Tapi dua-duanya sekarang rontok. Jadi underlying asetnya itu yang saya sebut dengan, kalau pakai bahasa saya, ekonomi hayalan. Moneternya juga begitu, hayalan juga. Nah, kalau Indonesia bersandar pada hayalan, ya Anda masuk dalam ekonomi hayalan yang nggak pernah kokoh. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Budiman dulu. Terkait dengan tadi mulai dari fundamental yang belum kokoh tadi ya dikatakan, atau tidak kokoh, belum kokoh ya. Fundamental, rapuh, fundamental yang belum, hingga tadi ekonomi khayalan. Pendapat Anda seperti apa? Ya, dulu sampai tahun 71, awalnya semua ekonomi, mata uang itu kan ada dijamin oleh namanya emas ya. Tapi emas ini tingkat portabilitas, tingkat transfer dan mobilisasinya untuk menjamin keuntungan sebagai penjamin mata uang itu kan susah ya. Dia butuh angkutan, dia butuh logistik, transportasi. Akhirnya tahun 71, Presiden Nixon kan menetapkan bahwa apa yang disebut Pak Profesor Isnaduddin tadi, hayalan. Bukan hayalan dalam mimpi. Jadi gini, kekuatan dolar itu adalah kesepakatan antara the President of the United States of America dengan Gubernur The Fed. Penjaminnya apa? Kekuatan hegemoni politik dan kekuatan militer, pangkalan militer di mana-mana. Dan itulah kemudian dipakai untuk menjadi penjamin bagi perjalanan semua mata uang lain.